Mari kita lihat. Kalau ini 1 semester, ini capaian pembelajarannya. Ini modul A, kemampuannya analisis komunikasi, cocoknya tugas dan presentasi. Kemudian saya buat assessment, suruh perbaikan. Kemudian modul B, kemampuannya beda lagi. Mampu memilah, ya, memilah. Terus apa metodenya? Kuliah, praktikum. Coba pilah itu. Kalau bandeng apa ikan ya, ikan kalau di sini nila dan sebagainya. Buka praktikum. Oh, salah kamu, motongnya jangan dari bawah ke atas, jaringannya rusak dari atas ke bawah. Ulang. Mestinya betul ya. Ulang gitu. Coba kalau itu sarafnya rusak, ini yang disebut skeleton, ini kamu campur enggak karu-karuan, diulang. Nah, gitu. Kalau sudah betul, mestinya lulus ya. Oke. Materi perbaikan tadi. Kalau kemampuan menulis, apa yang Bapak Ibu lakukan? Membuat laporan. Oke. Bapak Ibu, kalau nanti mahasiswanya 40, membuat laporan, terus Bapak Ibu membaca, cukup 2 paper, terusnya marah itu. Ya. Kalau paper itu dilihat, apa ini? Begitu. Yang belakang sudah sengsara, sudah. Waduh, ini dilihat sudah salah-salah semua. Ada teori meriksa begini, tidak boleh lebih dari ya 10 halaman. Berhenti membaca, terus nanti lagi Jadi berat. Lebih serem lagi Bapak dosen biasanya kalau sudah paper dilihat covernya. Kelihatannya bagus ini ya, kelihatannya terus dilihat cepet gitu. Waduh gitu. Bagus ini gitu ya. Apalagi kalau hafal nama. Wah, ini mesti bagus ini. Ini cantik ini, bagus gitu. Ini yang berbahaya ini dosennya. Jadi Bapak Ibu, betulkah Bapak Ibu cukup dengan memberi tugas laporan? Kalau saya buat seminar. Saya sederhana. Paper Anda sajikan 15 menit dalam format PowerPoint maksimum 5 slide. Maka melatih dia untuk komunikasi visual, melatih dia untuk presentasi, melatih dia untuk menyatakan pemikiran dengan lebih mudah, ya. Dan saya bisa tahu di mana kamu membacanya, di mana ini salah teori. Nanti yang nyontoh akan kelihatan, loh, saudara kok sama dengan punya teman A, mana yang seasli. Nah, itu nanti ada kode etiknya. Siapa yang mencontek dalam satu alinea yang sama, tidak menyebut referensi, 0. Itu. Jadi kadang-kadang etik tadi, afeksi, diterapkan dengan norma. Baik. Kalau kemampuan desain, biasanya Bapak, bagaimana Pak? Metodenya bagaimana? Kemampuan desain. Sorry. Ini biasanya suaranya enak, ini istri muda ini. Kalau istri tua itu, wak. Enggak ya. Oke, kalau desain gimana? Ya buat model. Ya kan Pak? Gampang. Assess. Nah, dosen bukan berarti tidak boleh kuliah. Boleh. Ada kuliah tentang konsep dan tapi lebih banyak, waduh kok ini Garuda ya. Tutorial. Jadi model tutorial. Bapak Ibu yang di bidang desain grafis, desain semuanya, selalu menggunakan sistem tutorial. Nah, tutorial itu orang tidak bisa berkutik. Ya. Oh maaf Pak, belum jadi, tidak bisa diomongkan. Harus ada bendanya gitu. Jadi kita melihat hasil belajar dulu dari dia. Bukan kita mengajari, nanti ngetes hasil belajarnya. Jadi inilah yang disebut proses itu menjadi satu dengan hasil. Nah, ini tercapai. Ada enggak dapat nilai D kayak begini nih?
Sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu. Ada tidak mahasiswa yang kayak begini ini dapat nilai D? Menurut Bapak Ibu. Gimana Pak? Ya? Nggak ada ya? Bapak? Kan Bapak membimbing. Gimana? Repot ya? Nah, ini sudah mulai ragu jadi dosen ini. Sudah mulai ragu ini jadi enggak jadi dosen ini. Saya terus enggak ini jadi dosen. Repot ini. Nah, yang kemarin ditanyakan masih bagaimana saya harus keluarkan C. Nah, proses ini kalau di Jepang disebut lab-based education. Basisnya lab. Dan sekarang di banyak kampus yang disebut kuliah itu sudah jarang sekali yang disebut cost table, tabel untuk mata pelajaran kuliah dan sebagainya sudah mulai dihilangkan ya. Karena bentuknya masuk di lab, lantas kita dialog dan sebagainya. Oke. Nah, bagaimana sih filosofinya? Bapak Ibu, kalau kayak begini nih, ini dosennya yang aktif. Ngerojoki. Saya belajar bukan hanya menerima apa yang dinamakan pengajaran dengan cara ini kemampuan apa yang didapat. Saya mau tanya, kemarin kan saya sudah tanya, kalau ini apa yang didapat? Ngantuk doang. Sabar, sabar, masih ingat. Jadi ini kayak model ini yang disebut teacher centered. Nah, teacher centered itu maka rencananya menggunakan GPP SAP. Apa yang harus dikerjakan dosen? Mari kita cek ini. Mohon maaf, ini tidak menyangkut bentuk seseorang, ya. Ini gambar ini saya cuplik-cuplik, saya perbaiki karena saya arsitek, saya gambar ulang. Jadi gambarnya itu orang gemuk menjadi kurus. Belajar itu berubah. Bukan berarti, mohon maaf, yang gemuk lantas bodoh, yang kurus pinter, enggak. Gambar ini sekali lagi saya ambil dari sebuah buku Romesoski, seorang ahli bidang pendidikan ya. Gambarnya memang gemuk ke kurus. Mau menerangkan bahwa dia belajar itu berubah. Nah, kalau dulu modelnya black box. Dosen saya selalu mengatakan, kamu mau hadir mau ndak urusan kamu. Yang penting ujian lulus, itu dulu. Selalu begitu ya. Jadi dia tidak peduli. Dokter contohnya, saya waktu kecil diajak sakit, diajak ibu saya ke dokter, lantas ibu saya cuma diberitahu begini, kalau anak ini nanti 3 hari masih panas kembali, apa yang terjadi 3 hari? Tidak pernah diterangkan. Mungkin kalau diterangkan ibu saya juga tidak mengerti ya, lulusan SD, tidak mengerti dia. Sekarang tidak boleh Pak, semacam itu. Kita mesti menerangkan mengapa begitu. Tidak ada lagi dosen, terserah kamu mau apa, pokoknya yang penting lulus. Oh, tidak ada itu, tidak boleh.